Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Minggu 19 September 2021, Pekan Biasa ke-25. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan 37. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan para murid turun dari gunung melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Putera Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus, model pemimpin sejati. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil pada hari ini menampilkan gaya hidup para murid yang ingin menjadi populer, menjadi orang besar di kalangan mereka. Para murid bertengkar mulut untuk menentukan siapa yang terbesar di antara mereka. Sejak awal, para murid melihat bahwa ada potensi besar dalam diri Yesus untuk menjadi seorang pemimpin dan raja di masa depan. Mereka membayangkan bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan di mana Yesus akan menjadi raja dunia seperti Daud dan Salomo, dan murid-murid adalah pejabat-pejabatnya. Mereka memikirkan enaknya berkuasa, hebatnya menentukan nasib banyak orang, bangga kalau banyak orang tergantung pada dirinya. Indahnya hidup menikmati banyak kemudahan karena jabatan. Mereka bersaing dan saling mengalahkan demi kuasa dan nama baiknya. Yesus mengingatkan para murid akan hakikat kepemimpinan.
Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Rasul Yakobus menegaskan bahwa tugas utama seorang pemimpin adalah menjadi pendamai, peramah, penuh belas kasihan, tidak memihak dan munafik, dan hidup benar. Cara hidup yang benar digambarkan sebagai cara hidup yang merangkul kaum lemah yang dilambangkan oleh anak kecil. Gaya kepemimpinan seseorang sangat menentukan perkembangan suatu organisasi atau masyarakat. Jika pemimpin itu bertanggung jawab terhadap tugasnya, organisasi yang dipimpinnya pasti akan berjalan dengan baik dan lancar. Kalau seorang pemimpin sungguh mencintai bawahannya, setiap anggota pasti merasa diperhatikan. Tetapi jika pemimpin berambisi menjadi yang terbesar dan dilayani, maka bawahan akan lebih banyak menjadi korban. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Yesus adalah model pemimpin sejati. Kita belajar dan meneladani cara hidup Yesus, yakni bukan mengejar popularitas dan kekuasaan, tetapi menjadi seorang pemimpin yang melayani. Jadilah pemimpin yang baik untuk diri sendiri, sesama, keluarga, dan masyarakat. Saudara, hening sejenak. Bertanyalah pada dirimu sendiri. Pernahkah Anda bertengkar kata dengan rekan kerjamu untuk mendapatkan jabatan atau kehormatan? Bila itu pernah, maka sekaranglah saatnya. Ubahlah perilakumu dan jadilah orang yang selalu berkata dan bertindak benar. Dan jangan mengintimidasi orang lain. Belajarlah dari Yesus, seorang pemimpin yang sejati. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, Putramu Yesus adalah model pemimpin sejati. Jadikanlah saya pemimpin yang mempunyai hati untuk melayani, membantu, serta menolong sesama, menolong orang lain, menolong keluargaku sendiri. Semoga kehadiranku menjadi pelabuhan yang aman, tenang, dan damai bagi sesama. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.